David adalah seorang pembunuh. Dia memercikkan air di muka gangster. Saat si gangster ingin marah, hanya terlihat muka David yang tersenyum aneh. Langsung keluar roda darah di matanya. Gangster langsung terhipnotis. David mengatakan pada gangster, ingin tahu rasa tawon menyengat orang, dan kemudian mengeluarkan dari kantong botol yang penuh dengan tawon. Membuka tutup botol, tawon yang tak terhitung jumlahnya terbang ke gangster. Di bawah tatapan David, gangster itu terjatuh dan mati terserang tawon. Ini adalah cara David membunuh orang. Membunuh dengan tatapan matanya. Ketika polisi mengecek CCTV, tidak ada tawon di tempat kejadian. Hanya gangster yang menggila. Polisi wanita ini merasa sangat aneh. Pada saat ini, David berbalik dan tersenyum jahat. Seperti mengatakan orang ini dibunuh olehku. Apa yang bisa kamu perbuat dengan saya? Datang tangkap saya saja. Hari ini target David adalah bapak tua ini. David berjalan mendekati dan berkata pada bapak tua itu, ini adalah rokok kebahagiaan. Jika menghisap rokok ini akan masuk ke surga. Bapak tua ini tidak percaya dan menghisapnya. Kemudian dia mengambil botol air dan minum. Detik berikutnya melihat botol air berisi puntung rokok. Kemudian bapak tua itu mengalami serangan jantung, terjatuh dan mati. Beberapa hari lalu bapak tua ini mengganggu istri orang. Jadi ada yang meminta David untuk membunuhnya. Semua tempat kematian yang aneh ini, selalu ada David di sana. Meskipun tidak ada bukti David adalah pembunuh, tetapi polisi juga membawa David ke ruang interogasi. Di saat polisi wanita ini menanyakannya, mata David berubah menjadi merah lagi. Langsung keluar roda darah di matanya. Polisi wanita ini melihat David berubah menjadi pemuda yang mati karena kesalahannya. Polisi wanita itu merasa sangat bersalah, mulai gugup. Lalu David berkata, ada serangga yang merayap di tanganmu. Polisi wanita itu mengangkat lengan bajunya dan memang ada seekor serangga. Kak Nana yang di sebelah tidak melihat apapun. Kemudian David menjilat lengan polisi wanita itu dan mengatakan dia sudah boleh pergi bukan? Padahal polisi tahu David adalah pembunuhnya, tetapi tidak ada bukti sehingga melepaskannya. Malam hari saat polisi wanita itu pulang, lengan yang dijilat David berubah menjadi muka pemuda yang tidak bersalah itu. Pemuda itu mengatakan, saya tidak bersalah. Saya mati dibunuh. Polisi wanita merasa sangat bersalah. Kemudian mengambil pisau dan memotong lengannya. David membunuh polisi wanita ini dikarenakan permintaan seorang polisi pria. Karena pemuda yang dipersalahkan itu adalah putra polisi pria itu. Nana minum alkohol sendirian. Pagi hari David menjilat lengan polisi wanita. Malamnya dia langsung bunuh diri. Padahal tahu David adalah pembunuh, tetapi tidak ada bukti untuk menangkapnya. Dia hanya bisa minum alkohol agar tidak sedih. Nana yang mabuk berencana pulang rumah. Tiba-tiba David muncul di belakangnya. Dia memperlihatkan roda darah di matanya pada Nana dan menusuk Nana dengan pisau. Tetapi Nana malah tidak terluka. Nana mengambil pisau itu dan melihat itu hanya sebuah pisau mainan. Ternyata Nana bisa kebal terhadap mata roda darah David. Tidak terhipnotis. Sangat mengejutkan David. Masih belum ada yang tidak terhipnotis olehnya. Nana adalah pengecualian. David sangat tertarik. Akhirnya ketemu lawan. Dia mengatakan pada Nana dia masih akan terus membunuh. Hanya kamu yang bisa menghentikanku. Datanglah membunuhku. Setelah itu dia memberi Nana alamat rumahnya. Ternyata orang jenius dan orang gila selalu sama. Orang begini selalu tidak normal. Hari itu Nana ditangkap. Yang menangkapnya adalah pria yang suka padanya. Pria itu mau menghancurkannya karena Nana tidak menerimanya. Dia memberi pilihan pada Nana. Di depannya ada 2 buah telepon. Yang pertama bom rumah sakit. Yang kedua bom taman kanak-kanak. Jika tidak memilih, maka keduanya akan meledak. Pria ini melakukan ini karena ingin melihat Nana putus asa. Saat Nana tidak tahu bagaimana, David tiba-tiba keluar, membuat pria itu merasa bahaya. Dia mengambil pisau ingin menusuk David, tetapi sama sekali tidak dapat menyakiti David. David memegang tangannya, langsung keluar roda darah di matanya. Dari pandangan pria itu, tangan David berubah menjadi paku. Kemudian melempar ke arahnya. Pisau pria itu jatuh ke lantai. Tangannya terpaku di dinding. Ketika pria itu hampir mati dalam ilusinya, Nana menyuruh David jangan membunuh lagi. Tetapi David malah berkata, jika kamu ingin menghentikan saya, maka bunuhlah saya. Nana terdiam sejenak, kemudian mengambil pisau di lantai.
langsung menusuk David. Ilusi pria itu pun hilang. Setelah itu, Nana memukul pria itu, dan memborgol tangannya di pipa. Kedua ponsel untuk pengeboman juga dirusaki Nana. Pria itu berkata pada Nana walaupun tidak ada ponsel, bom juga akan meledak dalam 10 menit. Dalam keadaan darurat, Nana menyuruh polisi lain pergi ke taman kanak-kanak, dan dia sendiri berlari ke rumah sakit. Nana menemukan bom di ruangan. Dia mengambil bom itu dan berlari ke atas. Pada saat ini pria itu merusakkan pipa, berlari ke telepon dan menekan telepon dengan lidahnya, agar meledakkan bom. Untung saja Nana sudah membawa bom tersebut ke atas gedung. Bom meledak di atas gedung. Tidak ada yang terluka. Kemudian pria itu menekan telepon pengeboman taman kanak-kanak lagi. David yang terluka pun datang. Kemudian menghinoptis pria itu lagi. Bom itu tiba-tiba berada di bawah kaki pria itu. David menelepon nomor bom itu. Kemudian muncul ilusi yang ada di pikirannya. Pria itu mati di ilusi pengebomannya sendiri. Bahayanya sudah berakhir. Nana keluar dari rumah sakit. Ketemu dengan David lagi. Nana tidak mengerti kenapa David mau menolongnya. David mengatakan jika kamu mati, tidak ada yang dapat membunuhku lagi di dunia ini. Nana berkata padanya suatu hari pasti akan tertangkap. David dengan senyum berkata, jika mau mati harus mati di tanganmu.